Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini edisi ke Minggu 3 Desember 2023. Alhamdulillah ketemu sama Mas T terus setiap hari kecuali hari Senin. Gimana? Kangennya terobati? Enggak kangen loh Mas Tulus aku. Masa toh, sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini saya ucapkan selamat datang. Yang baru saya ucapkan salam kenal. Yang baru dan lama kalau belum subscribe, please support saya dengan langsung di subscribe. Tombol loncengnya dihidupkan. Terus sekarang yang lagi nonton mau live atau tidak live, support Mas Tulus dengan di like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau di iklan yang pendek jangan di skip dong, yang panjang baru boleh ya. Terima kasih banyak. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat, berkah, melimpah bagi semuanya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam masalah semoga masalahnya cepat selesai, amin ya Allah. Untuk yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya supaya hutangnya ndang lunas, amin. Yang kondisinya sedang kurang baik semoga segera membaik, yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan, amin. Hari ini Mas Tulus bikin video 3. Yang pertama live, terus tapping, ini tapping lagi ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Yang mau saya bahas nih celotehannya cerondol soal banjir ya. Saya pengen cerita-cerita, siapa tahu yang disampaikan cerondol ini manfaat buat teman-teman. Seperti apa ceritanya nanti kita akan bahas. Oke. Ini hari ini luar biasa ya teman-teman. Jadi di hari yang sama ini syutingnya kan memang di hari yang sama di 1 Desember, tapi rekening donasi kita signifikan terus bertambah dari pagi menjelang sore. Ini syutingnya sudah di jam 16:48. Jadi Mas Tulus mau pamer, rezeki yang Mas Tulus dapatkan dari ngemis di sini buat sedekah nasi box. Sudah berapakah per hari ini 1 Desember 2023 pada pukul 16:48 di angka Rp1.087.000 ya. Ada jamnya ya teman-teman tuh, ada 16:48. Sudah ya, masih 16:48 ya. Per hari ini 1 Desember sudah Rp1.087.000. Barakallah ya. Ada yang masih pengen nambahin? Ada?
Oh ada, caranya gampang. Silakan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, jenengan transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited, ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi atas namanya Tulus Rianto. Metune halus, insya Allah, dalan rezeki ompo. Amin. Yang sudah membantu terima kasih banyak. Yang belum membantu Mas Tulus butuh bantuannya. Yang pertama, aminkan doanya Mas Tulus ya. Semoga Allah izinkan ada sedekah nasi box di akhir bulan Desember. Amin. Mas Tulus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan izin, Allah melimpahkan rahmat rezeki kepada saudara-saudara untuk membantu sedekah nasi box. Amin. Semoga nasi box kita berjalan sesuai dengan jumlahnya atau malah Allah izinkan menjadi lebih. Amin ya. Yang sudah bantu doa mengatakan amin. Terima kasih. Untuk yang membantu rezeki, caranya seperti sudah Mas Tulus sebutkan tadi. Silahkan transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Metune alus insya Allah dalan rezeki neompo. Amin. Padahal artinya tidak seperti itu. Dulu pernah saya mendengar kenapa saya dikasih nama Tulus Rianto, karena ibu saya itu ketika melahirkan saya, katanya pas saya lahir itu pas orang duwe opo-opo. Jadi, karena dikiranya dulu Mas Tulus tuh kembar. Ini cerita dari ibu ya. Katanya Mas Tulus tuh kembar karena perutnya gede banget. Pas lahir itu Mas Tulus 4,8 loh, Rek. Yang saya denger ya. 4,8, hampir 5 kilo. Makanya ibuku tuh kalau bilang, kalau marahin saya, makanya saya tuh paling takut sama ibu saya tuh apa? Kalau dia ngomong, "Hei, kowe iki sing ngrusak mama iki mbiyen." Ngerti lah? Orang sampai dijahit-jahit bahasanya begitulah ya. Karena bahasanya beliau tuh seperti itu. Kenapa dikasih nama Tulus Rianto? Metune halus, ora duwe apa-apa. Karena punya pedet atau punya sapi kecil itu cuma satu-satunya, habis buat biaya saya lahir, mama saya yang lahirin saya. Pas buat brokoan aja tuh ndak ada. Brokoan tuh kalau cara di kampung saya itu kayak bayi yang baru lahir tuh dibrokoi gitu loh. Brokoan kalau bahasa kita, cuman nggak tahu artinya apa, aku nggak tahu. Nah, makanya dikasih nama Tulus Rianto, metune alus ora duwe apa-apa. Biar saya itu katanya nerima kalau punya keluarga yang maaf, ketika saya lahir keluarga saya nggak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah kata mamaku, pas aku lahir, mamaku pada posisi yang sangat jaya sekali. Makanya sekarang kalau kakak-kakakku tuh suka ngomongnya gini, kamu itu anak mama satu-satunya yang bikin mama jadi orang kaya sampai mama bangkrut lagi. Jadi pas sudah punya anak saya, alhamdulillah katanya ya cerita mamaku tuh sukses Rek. Habis punya anak aku tuh setahun kemudian jadi bandar apa ke jenenge sing tukang terima jagung itu loh. Jagung pipilan itu, jagung yang sudah dipitili dijual ke pabrik. Itu dulu mamaku sampai bangkrut meneh mergo anak aku wis alhamdulillah. Jadi Tulus itu ikhlas supaya ikhlas menerima segala sesuatu. Makanya tak genti Tulus Rianto metune alus muga-muga dalan rezekine ombo. Amin. Nggak penting sih Mas Tulus, aku nggak mau denger itu ya, bodo amat Tis. Intermezzo ya teman-teman ya. Saya mau bilang terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk yang sudah support saya, menyemangati saya, nonton video-video saya dengan tidak skip iklan, sudah bantu sedekah nasi box, terima kasih. Saya doakan teman-teman yang sedekah nasi box, semoga rezekinya bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan jadi media pendorong untuk hajatnya segera Allah kabul, amin, dan juga jadi media tolak bala buat jenengan yang sedekah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oh ya, hari ini tanggal 1 Desember jam 3 sore tadi sudah saya kirim semua untuk paket, sudah di pick up sama kurir. Alhamdulillah Mas Tulus punya kenalan kurir baru yang bisa di pick up ke rumah, jadi Mas Tulus nggak perlu keluar. Dan tadi jam 3 sudah di pick up, sisanya tinggal hanya 5 pieces lagi. Untuk minggu depan teman-teman yang mau pesan silakan DM, karena ada pengiriman di hari Senin lagi. Setelah video ini tayang mungkin belum ada, tapi esoknya baru ada lagi. Yang mau pesan silakan DM ke nomor WhatsApp ini 0857 54 111 888. Sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, oke? Jangan lupa kode pos sama nomor RT RW atau nomor rumahnya, oke? Terima kasih banyak. Semoga manfaat. Amin. Ya ini mungkin cerita-cerita lucu aja ya, Rek. Ya nggak lucu sih, tapi cerita mengerikan menurut aku yang disampaikan Cerondol itu. Karena tiba-tiba dia tuh menyampaikan beberapa hal ya.
beberapa hal, salah satunya adalah terkait dengan banjir bandang ini. Saya rasa sekarang di Malang banjir bandang, di Bogor juga ada banjir bandang. Kalau di Jakarta beberapa titik sudah ada yang banjir juga teman-teman ya. Di Bidara Cina itu juga sudah mengalami banjir. Kemudian di Kebon Pala itu juga langganan banjir ya. Kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta mungkin paham, Kebon Pala Jakarta Timur itu memang rendah banget. Terus beberapa tempat sudah mengalami banjir dan saya rasa juga kadarnya sudah cukup besar ya. Dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jakarta, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga mengalami banjir sudah banyak sekali. Tapi ketika saya menyampaikan pesan ini mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan buat teman-teman, bukan berarti buat teman-teman harus percaya juga. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya ketika nasi box tanggal 24 itu juga dia sudah memberikan warning yang luar biasa untuk Tika dan kawan-kawan, karena saya berpikir begini, mereka tuh punya bayi ya, Mbak Tika sama Mbak Yanti tuh punya bayi, dan kalau misalnya banjir, teman-teman perlu tahu ya, saya pernah mengalami banjir tahunan di Pasar Minggu tempat tinggal saya itu segini ya, seleher. Kalau yang sudah tahu badannya Mas Tulus itu tinggi ya, badannya Mas Tulus itu dhuwur, Mas Tulus itu 178 tingginya ya, jadi di atas 175. Mas Tulus itu tinggi banget badannya. Kalau sampai segini berarti sudah sangat tinggi. Kalau memang banjir yang 5 tahunan itu luar biasa tinggi sekali, sampai bisa beberapa hari baru surut. Itu memang nyata dan itu jelas terjadi di tempat tinggal saya yang lama. Dan tiba-tiba memang dia sejak hari Jumat itu sudah ngasih clue bahwa Le, adikmu dalam arti Tika di sini untuk hati-hati banjir, dan kadang-kadang juga mengingatkan banjir itu ke saya karena eh dia itu kayak masih menganggap kalau saya tuh tinggal di tempat yang lama gitu. Le, hati-hati Le banjir. Kadang-kadang saya lagi nyanyi tiba-tiba dia udah nyamperin saya, Le hujan deras hati-hati yang di rumah. Loh, Kang Tulus kan omahnya wis ra banjir, Duk. Kadang-kadang saya seperti itu, dan warning dia ini beberapa kali muncul disampaikan sama dia terkait dengan banjir. Dan banjir di tempat saya, di tempat tinggal saya yang lama itu sampai sekarang hanya naik tapi nggak sampai masuk rumah. Alhamdulillah tinggi kadar airnya, tetapi tidak sampai banjir masuk rumah, dan masih belum kebagian itu. Dan ternyata eh bisa jadi dulu juga saya ingat banjir 5 tahunan itu terjadi di tanggal 1 Desember. Pas di malam tahun baru, besoknya tahun barunya itu banjir 5 tahunan, siklus 5 tahunan. Dan saya ingat-ingat betul, mungkin saja tahun ini memang sudah siklus 5 tahunan ya jatuhnya ya. Tetapi dalam kadar itu saya tidak berani membenarkan. Tetapi hal yang disampaikan Condol ternyata adalah ini banjirnya belum seberapa. Ini juga bukan hanya dari yang disampaikan Condol. Dalam video ini saya juga akan menganalisa dari hasil saya menganalisa beberapa video atau beberapa kejadian viral termasuk banjir yang ada di Bogor dan juga di Malang. Kadar atau tolak ukur saya adalah banjir yang ada di Bogor dan juga di Malang ya. Kadar ukur saya di situ. Jadi nanti saya juga menyampaikan hasil analisa saya terkait dengan banjir yang ada di Malang dan juga di Bogor. Nah, Surroundel memberikan gambaran bahwa ini ternyata belum sebesar yang kita duga. Kita beranggapan bahwa di beberapa video yang beredar di Jawa Timur tuh ada yang sampai keseret air, sampai keseret kendaraannya keseret, tetapi saya masih belum pernah membaca terkait dengan korban meninggal di balik kejadian ini. Dan yang disampaikan Surroundel adalah hal seperti ini masih akan ada yang lebih besar. Hal seperti ini masih ada sesuatu yang lebih besar. Disambungkan lagi sama Cerondol. Kan kamu sudah dengar Le suaranya. Iya, tapi saya nggak dengar suara orang. Saya nggak dengar suara orang. Biasanya ya dulu ketika ada sebuah kejadian besar, kemudian ternyata benar banyak korbannya, itu saya mendengar orang yang berzikir, orang berteriak ya. Ternyata di firasat saya yang kali ini saya nggak dengar suara orang. Jadi saya bilang sama Cerondol kalau ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, nggak ada korban jiwa. Tetapi Cerondol menyampaikan bahwa banjir berikutnya atau kejadian yang berhubungan atau berbau banjir ini sepertinya dengan kadar yang lebih besar dan bisa jadi menarik atau membawa atau menyebabkan korban jiwa. Ini sangat mungkin. Disinilah mulai saya belajar untuk menganalisa. Cerondol itu berkali-kali sampaikan untuk Le, air hati-hati, dan kebetulan kan rumah ini banjir ya. Bukan banjir tapi bocor. Saya masih belum berani bilang sama ibunya, saya kasihan kalau
ibunya mau benerin, tapi kalau saya mau benerin kondisi saya juga sedang kayak gini gitu. Saya pikir-pikir juga agak piye to kudune iki. Tapi saya juga bingung kalau misalnya saya juga harus benerin kalau sekarang saya masih belum. Jadi di bawah tempat live saya itu di situ ada pancinya teman-teman. Memang betul ada panci demi Allah. Saya nggak buat-buat ya. Dan posisinya panci itu sering dibilang sama dia ketika saya mau pergi tuh, "Le, pancinya taruh situ." Dan memang betul yang dia sampaikan itu, saya bukan mempercayai cerondol, tapi kadang-kadang yang disampaikan, bukan kadang-kadang, lebih sering kejadian yang disampaikan cerondol itu. Makanya ya wes lah, buat iseng-iseng daripada nanti hujan saya tinggal rumah basah, saya taruh panci di situ sama lap misalnya. Itu hanya sebagai antisipasi bagi saya sendiri, bukan berarti saya mempercayai cerondol. Ternyata juga memang betul, sekarang kan memang sore pasti hujan misalnya gitu ya. Jadi memang untuk antisipasi saja. Dan dia menyampaikan betul bahwa kejadian banjir ini masih akan besar, bahkan bisa lebih besar daripada sebelumnya. Kalau dia bilang, kenapa saya bilang siklus tahunan? Karena dia bilang kalau banjir itu bisa sampai segini, Le, di tempat kamu yang lama. Untuk di tahun ini kayaknya bisa setinggi itu. Nah, ini juga salah satu hal yang kenapa saya sambungkan dengan siklus 5 tahunan ya. Jakarta ini banyak tempat yang siklus banjir, sudah langganan banjir, tapi tidak pernah besar. Tapi kalau sudah 5 tahunan, bisa berhari-hari. Ini juga sering terjadi dan ini bukan rahasia umum lagi, di Jakarta sudah biasa hal seperti itu. Tapi yang disampaikan Cerondol ini bukan hanya buat Jakarta saja ternyata. Ketika saya melihat banjir yang di Malang, banjir yang di Bogor, itu ternyata kayak ya nanti nenek-nenek yang lebih gede, masih ada yang lebih besar lagi. Bahkan sampai ada korban jiwa. Ini yang notabene jadi pertanyaan bagi saya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Tetapi tolak ukur saya memang ketika saya mendengarkan apa yang Condor sampaikan terkait dengan kadar air yang bisa sangat membesar ini, bahkan yang disampaikan Condor ini bisa dari hujan, bisa tambahan dari air laut. Ini yang disampaikan Condor. Bahkan dia sempat ngomong, yang danau yang nggak ada hubungannya dengan laut aja bisa meluap. Ini yang disampaikan Cerondol ya. Jadi danau yang tidak berhubungan langsung dengan laut atau dengan debit air yang biasa saja, ini juga bisa tiba-tiba meluap loh teman-teman. Bahaya ya. Ini salah satu hal yang disampaikan Cerondol. Menurut saya eh banjir-banjir yang kemarin itu sudah kadarnya sudah cukup besar. Karena kita sudah lama tidak kena musim hujan, sekali musim hujan lalu pada banjir, dan menurut saya kadarnya sudah besar. Tapi ternyata versi Trondol juga belum besar. Dan masih ada yang akan lebih besar, kemudian bahkan ada yang sampai, weh ngapa tau nugi? Pakai itunya, bajunya pakai pinter. Pakai pinter, sayangku, cintaku manis, kena tak beli tak kayak soto engko. Ayo. Tak babit karo sisir. Trondol, kowe iki wedok ya? Ra sopan. Udah rek. Pitik putih ya, emang trondol itu kan tidak ada bulunya ya. Jadi ayam yang tanpa bulu, ayam bule gitu kan loh, senek bulu. Tapi kan dia kan kita mikir loh, trondol ki wedok, jadi kita, sayangnya yang malu sendiri, cak. Tak, tak, tak babit karo iki lek kowe. Kadang-kadang kayak. Tapi kan ayu, lek muentel iki lho jan masyaallah. Iya, wis ning kene kira nek sing luwih ayu saka awakmu, sing paling ayu ki kowe. Wong anake kon katul karo Kang Wardi sing ayu, sing wedok kowe dhewe, kowe sing ayu. Itu dari yang hasil analisanya Conodol ya, penyampaiannya Conodol mengarah ke situ. Tetapi apabila saya analisa melalui gempa lagi banjir yang ada di Malang dan juga di Bogor, baik saya hitung melalui angka, baik saya perhatikan melalui konturnya, pada keadaannya, lewat intuisinya, memang betul teman-teman ada arah yang mengarah ke sesuatu kejadian yang sama ya. Gempa lagi banjir dengan kadar yang besar, bahkan dengan arus yang kuat. Kalau via angkanya saya bisa baca ada arus yang sangat kuat, berarti dalam tanda kutip bisa jadi banjir bandang dengan kadar yang lebih besar. Ini dominan sekali saya perhatikan. Trondol kita kok ora kena dikandani tondok kowe? Rumah sama aku guyu. Oh, kok dineng-nengke kok malah ya rumah sana lah
Kakak iki wis nesu kok malah cekakaan, dilem-lem kok ora ngerti dilem, mak tak bleh ini mari-mari ini. Gak sopan. Ono, tak siram minyak bidara ini. Itu seperti itu. Ya, teman-teman, maaf ya, Rek. Anu Cerondol itu kekanak-kanakannya itu yang masih belum bisa hilang. Terkadang niatnya dia bercanda. Kadang-kadang kan saya memang uangnya ya Mas Tulus ini gitu. Kadang-kadang sambil ketawa. Dia pikir saya tuh nggak marah gitu. Dia pikir-pikir saya tuh cuman bercandain dia. Padahal juga saya beneran marah dengan keadaan yang kayak gitu ya. Saya malu. Kondisinya begitu. Maaf ya, ngapunten ya. Kembali ke tadi yang kita bahas sesuatu yang Mas Tulus sampaikan atau Mas Tulus hitung ketika melihat banjir yang ada di Malang dan untuk yang ada di Bogor, memang potensial sekali ada kemungkinan banjir dengan skala yang besar. Bahkan tadi saya bilang ada semacam gelombang besar juga di balik banjirnya. Bisa dideteksi bahwa itu banjir bandang mungkin, atau banjir dengan skala yang besar, atau banjir dengan kadar yang lebih besar daripada yang lain, atau untuk yang sekarang belum besar akan ada yang lebih besar. Ini potensi banjir yang saya perhatikan ada di balik nangis. Nah, potensinya saya perhatikan memang akan membesar. Ini juga salah satu hal yang sepertinya patut kita waspadai. Ya, saya harap mungkin teman-teman dari BPBD, tim SAR, atau siapapun yang berkompeten di bidang ini mudah-mudahan juga ketika menyimak ini bisa mengukur lagi terkait dengan kondisi cuaca ke depannya. Siapa tahu bisa dideteksi ya, bisa dibaca, oh nanti hujannya tuh tinggi-tinggi begini, oh ini daerah bukit, oh daerah ini. Saya harap teman-teman yang tinggal di daerah bukit juga harus hati-hati karena dari intuisi banjir yang ada di Malang dan juga Bogor, saya melihat ada potensi tanah yang bergerak ya, tanah yang bercampur dengan air. Wallahu alam ini tanah longsor atau lumpur yang bercampur dengan air yang akan jadi banjir bandang, saya tidak tahu terkait dengan itu, tapi dari intuisi angkanya saya mengarahnya ke situ. Hati-hati, saya harap mudah-mudahan pesan dari Cerondol dan juga dari hasil analisa saya ini juga mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada teman-teman untuk lebih hati-hati, lebih aware lagi ketika mungkin ada info dari BMKG, ada info dari orang-orang yang lebih tahu, oh nanti gini-gini ya, tapi infonya harus valid ya. Dan yang pasti bisa untuk mitigasi mandiri, untuk lebih menekan angka kerugiannya, baik korban ataupun material dan lain sebagainya bisa lebih ditekan lagi untuk lebih diwaspadai lebih awal, ada mitigasi mandiri secara dini lebih awal supaya tidak terlalu banyak korbannya ya. Amin, mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat, jadi bahan pembelajaran buat kita dan juga tidak harus kalian percaya karena yang saya sampaikan bisa salah dan juga bisa salah. Jadi dianalisa saja kemudian dilihat ke depannya apakah akan mengarah ke hal yang sama ya. Jadi hati-hati karena kadar hujan saya hitung memang selama bulan Desember ini akan padat sekali, hati-hati. Jadi masih cukup kuat kandungan air yang akan jatuh atau akan meluap ini juga masih sangat banyak, sangat-sangat mungkin. Selain membaca intuisinya, secara nalar saya juga sudah menghitung ini juga ya sangat ada potensi ya. Hati-hati ya teman-teman, semoga semuanya Allah jauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Sakit medis maupun non medis semoga segera Allah angkat sakitnya. Amin. Dapat solusi kesehatan penyembuh. Amin ya Allah. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya
punya usaha, pengen umroh, pengen naik haji, Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang jual aset, mau itu mobil, mau kendaraan apapun, mau rumah dan lain sebagainya, semoga segera laku. Amin. Dan semoga jadi manfaat buat jalur solusinya jenengan. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Pun, ngatan mawon, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil baiknya, buang buruknya ya. Kalau ada intermezzo yang menurut kalian nggak penting, kalau kalian kurang suka, Mas Tulus minta maaf. Yo relay Mas Tulus emang kayak gini ya, nggak dibuat-buat, oke? Terima kasih banyak, Mas Tulus pamit undur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ki? Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih orang baik. Selamat berlibur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.